Ya, duduk 1 jam. Tentu waktu 1 jam akan terasa sangat singkat kalau kita bisa mencapai ketenangan di dalam meditasi kita. Tetapi tentu juga waktu 1 jam akan terasa sangat lama kalau kita tidak bisa terfokus pada objek. Artinya ketika pikiran tidak tenang, tentu waktu 1 jam itu akan membuat kita merasa gelisah, merasa capek, dan justru ini yang akan menjadikan kita semakin sulit untuk bisa konsentrasi pada objek. Di dalam latihan pengembangan mental atau batin ada 3 tahapan yang setiap orang harus latih di dalam hidupnya. Yang pertama apa yang disebut sebagai adik sila sika. Yang kedua apa yang disebut sebagai adik cita sika atau umum kita kenal dengan istilah samadhi. Kemudian yang ketiga adik panyasika. Nah, dalam tahapan-tahapan latihan ini memiliki peranan yang saling menyokong antara satu sama lain. Merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Kalau adi silasika ini fungsi kerjanya adalah untuk mengendalikan pengaruh-pengaruh yang tidak baik yang muncul dari ucapan dan tindakan jasmani. Atau umum kita sebut sebagai sila. Jadi pelaksanaan praktek sila dalam keseharian kita itu adalah untuk menjadikan kita mampu mengendalikan tindakan yang muncul dari ucapan dan tindakan jasmani kita. Maka kalau Bapak Ibu saudara-saudara sekalian perhatikan di dalam 5 sila itu mutlak merupakan satu hal yang berhubungan dengan tindakan ucapan ataupun yang berhubungan dengan tindakan jasmani. Belum secara menyeluruh menyentuh pikiran. Jadi artinya kalau di dalam keseharian kita mampu mengendalikan tindakan ucapan kita, artinya kita mampu tidak berbohong, kita mampu tidak memfitnah, kita mampu tidak menghasut, dan kita mampu tidak berkata kasar atau omong kosong sekalipun. Ini tidak menjamin pikiran kita aman dari kemarahan, tidak menjamin pikiran kita aman dari rasa benci, tidak menjamin pikiran kita aman dari hal-hal yang sifatnya merugikan dari segi batin itu sendiri. Maka sudah seharusnya kalau kita ingin mencapai kemajuan yang baik di dalam meditasi, yang berhubungan dengan sila ini juga harus diperhatikan, harus dijalankan. Karena kalau artinya kita tidak mampu mengendalikan tindakan kita baik melalui ucapan dan tindakan jasmani, tentu ini yang akan menjadi penghambat atau penghalang di dalam mencapai keberhasilan di dalam praktek meditasi itu sendiri.
karena gejolak batin ya, yang berhubungan dengan tindakan-tindakan yang tidak baik yang kita lakukan dari ucapan dan tindakan jasmani. Pada saat kita duduk meditasi, semua akan muncul. Jangankan kita ya, yang artinya bahkan tidak banyak melanggar atau tidak melanggar aturan-aturan sila itu sekalipun, bahkan sulit untuk bisa mengendalikan kondisi batin kita untuk bisa tenang. Ya. Tetapi bagaimanapun ya, pengendalian jasmani yang berupa ucapan dan tindakan itu sangat penting. Di dalam Owada Patimokkha itu dijelaskan sila paribhawito samadhi mahapalohoti mahanisangso. Jadi samadhi yang ditopang oleh pelaksanaan sila yang baik akan memberikan manfaat dan pahala yang besar. Ya. Kalau kita lihat Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, di dalam keseharian kita, ketika kita misalnya melakukan sesuatu hal yang bertentangan dengan nilai moral misalnya sebagai seorang perumah tangga, 5 sila, ya, misalnya habis berbohong atau habis membunuh atau habis mencuri dan perbuatan-perbuatan buruk yang lain misalnya. Itu ketika kita dalam kondisi hening atau diam seorang diri, bisa muncul perasaan, pemikiran, nyesal, gelisah, dan perasaan-perasaan yang tidak baik yang lainnya. Ini merupakan gejolak batin yang normal terjadi kepada seseorang yang artinya telah melakukan kesalahan. Dan yang paling nyata dan paling cepat ya adalah perasaan-perasaan seperti misalnya menyesal. Padahal sesungguhnya perasaan menyesal ini ya, walaupun pada kondisi tertentu itu kelihatannya baik, artinya ini yang menjadikan kita tidak mengulang lagi perbuatan yang tidak baik itu. Tetapi ingat bahwa perasaan menyesal itu sekalipun kalau secara terus-menerus ada, ini sebenarnya juga tidak baik. Kenapa tidak baik Bapak Ibu saudara-saudara sekalian? Karena penyesalan itu pada dasarnya muncul dari pengaruh kebencian. Pengaruh kebencian yang bekerja dengan sangat halus. Ya, benci terhadap apa? Benci terhadap diri kita sendiri, terhadap tindakan kita sendiri. Ya, maka kenapa seseorang itu bisa sampai ada yang bunuh diri? Ya, karena itu tadi pengaruh ya benci terhadap dirinya sendiri itu sangat besar. Sehingga dia tidak mampu lagi mengendalikan. Maka terjadilah perbuatan bunuh diri. Ya. Jadi artinya pelaksanaan praktik daripada sila itu sangat penting. Karena dia sebagai penopang atau sebagai pijakan ya, untuk tercapainya konsentrasi atau samadhi. Dan perlu diingat bahwa semua praktik daripada pelaksanaan nilai moralitas ya, karena ya, kalau sudah berbicara sila itu tentu tidak terlepas dari ya, jalan tengah beruas atau berunsur 8.
Ya, kelompok yang bagian sama waca, sama kamanto dan sama ajiwo, yaitu ucapan benar, perbuatan benar dan mata pencarian benar. Ya, yang langsung artinya merupakan kelompok daripada sila. Dan setiap praktik daripada 3 poin ini, yaitu ucapan benar, perbuatan benar dan mata pencarian benar, dia harus tegak lurus mengarah kepada lenyapnya keserakahan, kebencian dan kegelapan batin. Ya. Dia harus tegak lurus, jangan sampai artinya ada salah satu dari ini, ya, dari praktik 3 poin ini yang malah justru sebaliknya. Artinya menumbuh kembangkan keserakahan, menumbuh kembangkan kebencian. Ya. Tetapi kalau sudah berhubungan dengan mata pencarian yang paling ya, punya kemungkinan terjadi itu adalah keserakahan yang akan berkembang. Ya, maka kita harus menyadari ya dalam setiap individu kita masing-masing, dalam setiap artinya yang berhubungan dengan mata pencarian, gimana caranya supaya kita tidak over serakah. Ya, artinya kalau yang namanya keserakahan secara total mungkin kita sangat sulit untuk bisa kikis kalau kita belum merealisasi kesucian itu sendiri. Tetapi bagaimanapun ya kita harus berusaha sebisa mungkin untuk mengikis itu. Ya. Jadi dia harus tegak lurus, yaitu yang mengarah kepada lenyapnya loba dosa moha. Nah, ini baru dia disebut sebagai adik sila sika. Ya, karena kalau enggak, kalau tidak demikian bisa nanti menyimpang, malah mengarah kepada silabata paramasa. Ya. Kemudian latihan yang kedua, yang seperti saya katakan tadi, sila paribhawito samadhi maha paluhoti maha nisangso. Samadhi yang dilandasi oleh pelaksanaan sila yang baik akan membawa pahala yang besar dan manfaat yang besar. Jadi yang kedua adalah ya, latihan yang berhubungan dengan ya, sudah memasuki kepada pikiran. Ya, jadi kalau yang pertama tadi itu masih secara fisik, baik itu ucapan maupun jasmani. Kalau yang samadhi ini sudah berurusan dengan pikiran. Jadi kalau istilahnya pikiran itu dikuasai oleh nafsu-nafsu keinginan, dikuasai oleh itikat yang tidak baik, kebencian, dikuasai oleh kemalasan, sifat malas, lamban, ya, dikuasai oleh namanya kekhawatiran, kecemasan, dikuasai oleh keraguan-raguan. Ini adalah tugasnya samadhi untuk membuat pikiran itu aman dari gejolak-gejolak yang Bandit sebutkan tadi. Bagaimana caranya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian? Disinilah peranannya penting yang namanya objek meditasi. Objek meditasi itu tujuannya adalah untuk mengalihkan ya, pikiran-pikiran yang disibukkan oleh nafsu-nafsu, kemarahan, kebencian dan sebagainya tadi, agar supaya dia ya, bisa tenang. Maka bagaimana caranya kita berusaha untuk mengalihkan ya, pikiran yang penuh dengan nafsu tadi untuk berusaha konsentrasi pada objek. Nah, kalau kita menggunakan napas sebagai objek meditasi kita, ya, kita usahakan perhatian kita itu ada pada napas yang masuk dan napas yang keluar secara alami. Ya, jadi cobalah di rumah ya, coba kalau kondisinya seperti ini semua nampak tenang, semua nampak
nyaman. Tapi coba lagi ribut sama istri atau lagi ribut sama suami. Coba Anda berusaha pikirannya, ya, pikiran yang lagi marah, lagi emosi itu alihkan pada napas masuk, napas keluar. Dan di sini yang sangat-sangat membantu apa yang kita sebut sebagai sati. Kalau kita tidak ada sati di situ, akan sangat sulit. Karena dengan adanya sati inilah yang membuat kita mampu menjadi benar-benar sadar, ya, dengan tindakan yang kita lakukan. Jadi ketika perasaan marah muncul, ingin memukul, ingin melakukan hal-hal yang tidak baik, coba tarik napas, ya. Diam, tenang, tarik napas, perhatikan napasnya. Dengan sendirinya emosi, ya, kegaduhan pikiran itu akan menjadi tenang. Ya. Jadi sesungguhnya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, meditasi ini sangat-sangat membantu di dalam keseharian kita. Jadi sebenarnya indikator seseorang itu mencapai kemajuan atau tidak di dalam praktik itu bisa kita lihat dari bagaimana dia mampu mengendalikan dirinya, termasuk yang berhubungan dengan emosi. Kalaupun sudah meditasi bertahun-tahun tapi emosinya tidak turun-turun, masih tetap pemarah dan sebagainya, tidak sabaran dan sebagainya, artinya kita masih ada kekurangan yang harus kita perbaiki. Jadi tugas daripada samadhi ini adalah, ya, untuk membuat pikiran menjadi tenang. Maka di dalam pengembangan batin yang kita sering sebut sebagai bawana itu ada dua, samatha bawana dan vipassana bawana. Nah, samatha bawana ini, ya, yang bertujuan untuk mengembangkan ketenangan pikiran, melatih pikiran supaya tenang dengan cara mengambil salah satu dari 40 objek itu dijadikan sebagai objek. Ya. Jadi mengambil salah satu dari 40 objek itu sebagai objek di dalam melatih agar supaya pikiran bisa diam. Nah, jadi tugas kita kalau namanya mengembangkan samatha, meditasi samatha bawana, ya hanya bagaimana caranya membuat pikiran kita itu bisa fokus pada objek. Itu saja. Itu saja. Ya. Tetapi walaupun cuma itu saja pun sulit. Kalau kita tidak punya satu yang namanya canda, seperti yang sudah Bante jelaskan beberapa minggu yang lalu. Kalau tidak ada canda, kemauan baik tidak ada. Tidak ada semangat wirya. Tidak ada usaha yang maksudnya berusaha untuk fokus, ya sulit. Jadi mau tidak mau, ya, poin-poin dhamma ini harus kita terus miliki dan kembangkan sebagai sarana kita untuk mencapai kemajuan di dalam praktik itu sendiri. Nah, jadi kalau yang namanya adiccitta sika itu latihan yang berhubungan dengan pikiran, itu juga mutlak harus tegak lurus kepada lenyapnya keserakahan, kebencian, dan kebodohan atau kegelapan batin. Nah, apakah cukup Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian ketika pikiran kita sudah tenang? Tentu jawabannya adalah tidak cukup. Jadi meditasi itu bukan hanya sekedar membuat pikiran tenang. Ya, bukan hanya sekedar untuk membuat pikiran kita tenang. Ketika pikiran kita sudah bisa tenang, artinya ketenangan itu sudah kita peroleh dengan terfokusnya pikiran pada objek, kita bisa mengambil latihan yang ketiga, yaitu adipanyasika. Bagaimana merealisasikannya, ya, atau
Di dalam latihan seperti yang Bante katakan tadi, yang pengembangan batin itu ada dua, samatha dan vipassana. Nah, bagaimana pengembangan daripada meditasi pandangan terang? Namanya juga meditasi pandangan terang. Jadi artinya ini yang menjadikan kita benar-benar mampu memahami segala sesuatu sebagaimana adanya. Aslinya seperti apa, bukan semu seperti yang kita umum anggap sebagai diri dan sebagainya. Itu semua sifatnya sementara, semu. Tetapi dengan meditasi pandangan terang ini yang akan menjadikan kita mampu melihat secara jelas apa yang disebut sebagai anicca, dukkha dan anatta. Ya, pertama-tama ketika pikiran kita sudah tenang, kita bisa memulainya dengan mengamati atau menganalisa pancakanda. Ya, mungkin pernah dengar pancakanda, 5 kelompok ya, kanda yang membentuk ya, 5 kelompok yang menjadikan kehidupan itu ya ada ya, seperti kita manusia terbentuk oleh 5 kelompok kanda, pancakanda ya. Jadi pertama-tama kita bisa memulai ketika pikiran kita sudah tenang, kita mulai menganalisa, menyelidiki masing-masing unsur. Ya, kalau disingkat itu pancakanda, 5 kanda itu tinggal 2, yaitu jasmani dan batin. Jadi kita bisa mengawali dari rupa kanda, kelompok jasmani, bahwa jasmani kita, tubuh kita ini terbentuk oleh ya, unsur-unsur yang namanya ya, unsur padat ya, unsur tanah itu ya, unsur padat, kemudian unsur panas ya, unsur angin atau udara, unsur air ya, 4 unsur inilah yang membentuk jasmani kita ya. Tanpa adanya perpaduan dari unsur-unsur ini, ke-4 unsur ini ya, kita tidak bisa bertahan hidup. Kita ada ya, unsur jasmani kita itu ada, fisik kita itu ada, karena merupakan perpaduan dari ke-4 unsur itu. Coba salah satu tidak ada, misalnya unsur panas tidak ada, maka kita tidak akan mampu mencerna makanan yang kita makan. Ya, metabolisme tubuh bisa ada karena adanya unsur api dalam jasmani kita. Maka terkadang tubuh kita terasa panas. Ya. Demikian pula dengan unsur-unsur yang lain. Jadi merupakan perpaduan dari ya, Maharupa Dhatu ini. Ya. Kalau salah satu tidak ada, ya maka unsur jasmani kita tidak akan bisa berfungsi. Jadi sesungguhnya apa yang disebut sebagai diri, apa yang sesungguhnya disebut sebagai aku di sini, ya, itu diuraikan. Ya sesungguhnya tidak ada, hanya perpaduan dari unsur-unsur itu. Ini baru kelompok jasmani. Kemudian yang kedua yaitu kelompok perasaan. Ya, ini sudah masuk kepada kelompok batin ya, perasaan. Jadi ada kelompok wedana, sanya, sangkara dan winyana. Ini merupakan kelompok batin. 4 poin ini merupakan kelompok batin. Jadi ada yang namanya wedana atau perasaan. Ya, jadi ketika muncul yang namanya perasaan, apakah itu ya, menyenangkan
atau tidak menyenangkan atau netral, ya kita harus memahami itu sebagai perasaan. Ya. Ketika misalnya kita digigit nyamuk, ya kita harus sadar benar dan tahu benar, ya, yang digigit nyamuk itu apa. Perpaduan dari 4 unsur tadi, yaitu unsur padat, panas, udara dan air, yang kita sebut sebagai fisik. Yang sakit, ya, yang digigit nyamuk itu fisik. Ya. Tetapi yang merasakan sakit apa? Ya, batin. Ya, perasaan itu sendiri, ya, merupakan bagian dari batin itu sendiri. Nah, kenapa kita bisa tahu itu sakit, itu tidak sakit atau netral? Karena kita memiliki yang namanya, ya, winyana itu. Ya, winyana ini punya tugas untuk mengetahui. Jadi kalau seseorang masih hidup tetapi kesadarannya tidak bekerja, maka dicubit, dipukul kayak gimana pun gak akan merasakan sakit. Jadi semua unsur kelompok ini dia harus benar-benar bisa bekerja secara normal. Ya, barulah aktivitas, ya, yang namanya batin dan jasmani itu utuh. Jadi tidak bisa artinya salah satu dari kelima kelompok ini tidak berfungsi. Nah, seperti kayak orang, artinya kesadarannya hilang, ya maka dia tidak akan merasakan sakit. Ya. Jadi kita mengamati semua gejolak yang muncul baik daripada jasmani maupun batin. Nah, kalau pikiran sudah tenang, ini yang akan menjadikan kita mengetahui atau munculnya pengetahuan, sehingga kita menyadari benar bahwa semua ini sesungguhnya bukan aku, bukan diri, ya, merupakan hal yang artinya tidak kekal, mengalami yang namanya duka. Ya, tetapi tentu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, tidak segampang seperti kita membalikkan telapak tangan, kita bisa memahami dan mengerti. Ya, kalau artinya kondisi hidup kita ini baik-baik, maka tidak akan masalah. Tetapi coba kita artinya mengalami sesuatu goncangan, artinya ada orang-orang dalam sanak keluarga kita yang meninggal. Itu tidak gampang untuk bisa kita hadapi. Karena apa? Relasi, hubungan, keluarga, ikatan keluarga ini yang menjadikan kita begitu terikat. Dan kita selalu artinya sudah memberikan label bahwa ini adalah keluargaku, ini adalah milikku, ini adalah barangku. Sehingga hal-hal yang sudah kita beri label, ini adalah milikku, ini adalah barangku, ini adalah kerabatku, ketika berpisah dengan kita menderita. Karena itu tadi labelnya sudah kita tempel di situ, ya. Coba kalau misalnya HP saja, ya, HP kita jatuh dan pecah, ya, itu sulit sekali kita untuk bisa menerima, apalagi harganya mahal. Karena apa? Kita sudah memberikan label bahwa itu adalah milikku, ya. Coba kalau itu adalah milik orang lain, mungkin kita ya cuek saja, nggak peduli mungkin, karena itu milik orang. Jadi sesungguhnya kemelekatan ini sudah tak terhingga. Kelahiran yang kita alami itu jumlahnya begitu banyak, dan kita terus seperti itu secara otomatis ini akan menjadi satu hal yang sulit untuk kita bisa lepaskan. Kemelekatan yang kita miliki, apakah itu yang kaitannya dengan sanak keluarga, famili, suami dan istri, saudara, itu berulang-ulang kelahiran, ya, sudah kita lekati dan sudah label itu sudah begitu lama di situ. Nah, ketika berpisah, ini penderitaan terjadi.
Kalau artinya kita tidak benar-benar memahami konsep anicca tadi. Inilah fungsi daripada meditasi pandangan terang yang menjadikan kita mampu benar-benar melihat secara terang benderang bahwa beginilah kebenaran yang sejatinya. Nah ya, saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Malam ini agak panjang sedikit, nggak apa-apa ya, lebih 17 menit ya, karena memang disengaja juga untuk mau berbicara agak panjang. Ada yang mau ditanyakan? Ya, udah malam ya. Ya tidak lewat sampai jam 9.30 lah ya. Kalau seandainya ada yang mau ditanyakan ya boleh bertanya tentang yang sudah Bante sampaikan tadi atau yang berhubungan dengan yang lain-lain juga boleh ditanyakan. Ya, mungkin kalau yang masih malu bertanya di sini, yang sudah di grup bisa bertanya ya. Para Bantenya akan berusaha untuk memberikan jawaban semampu Bante. Jadi saya lihat di grup itu juga ada beberapa orang yang bertanya. Ada yang tanya kemarin itu tentang meditasi meta. Ya, ada juga yang bertanya apakah meditasi itu harus tutup lampu. Ya, jawabannya enggak harus ya. Ya, karena mungkin lihat pas sama Eyang juga tutup lampu. Nah, di sini juga tutup lampu walaupun sebagian. Enggak harus. Jawabannya enggak harus ya. Nah, ya kalau artinya terang ya mungkin agak segan mau merubah posisi duduk, malu ketahuan sama temannya, jadi suruh tutup aja lampunya. Bisa saja kan? Nah, jadi enggak leluasa kalau merubah posisi, takut oh ini kok berisik kali. Nah, bisa saja ya, itu kemungkinan. Jadi tidak harus. Yang berhubungan dengan meta, ada yang tanya kenapa di dalam pengembangan meta itu kok disuruhnya ngembangkan ke diri sendiri dulu, baru enggak boleh ke orang lain dulu, bukannya malah memupuk keakuan. Ya, prinsipnya kenapa pengembangan meta itu pertama-tama ya kita harus awali, kita kembangkan meta itu terhadap diri kita sendiri dulu. Artinya kita memang harus benar-benar harus memiliki kondisi pikiran yang siap, yang cukup kuat dulu, baru kita pancarkan kepada orang lain. Kenapa kalau seandainya kita pancarkan ke orang-orang yang kita cintai seperti orang tua kita? Karena kalau kondisi pikiran kita belum cukup kuat, ya, ketika yang kita ingat itu adalah objek-objek penderitaan tentang orang tua kita, ibu kita, bapak kita akan larut dalam kesedihan. Ya, pada akhirnya kita tidak mampu mengembangkan konsentrasi sehingga pikiran jadi tidak bisa tenang. Ya, karena bisa jadi kalau yang muncul itu adalah objek penderitaan mereka, kita akan bersedih bahkan bisa menangis karena kasihan sama orang tua kita. Pada akhirnya kita tidak bisa konsentrasi. Atau mungkin kita kembangkan cinta kasih langsung kepada musuh-musuh kita. Ya nanti yang akan muncul, ingat kejahatan dia dan sebagainya, itu yang akan muncul malah kebencian, rasa dendam, rasa marah, emosi dan sebagainya. Kalau artinya pikiran kita belum cukup kokoh. Ya. Kalau mungkin kita pancarkan cinta kasihnya mungkin kepada pacar kita, nanti yang muncul nafsu, keinginan. Enggak bisa tenang juga pikiran. Ya, jadi pertama-tama harus kita kembangkan terhadap diri kita dulu, dikuatkan dulu diri ini ya, sehingga benar-benar bisa stabil. Jadi ketika objek-objek itu ya, artinya objek yang tidak diinginkan sekalipun muncul, batin kita tetap bisa seimbang. Batin kita tetap bisa tidak larut dalam pengaruh daripada objek yang tidak kita inginkan.